Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa baru Prodi D3 Humas, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar Universitas Negeri Jakarta. Selamat bergabung di keluarga kecil Prodi D3 Humas. Ya, perkenalkan saya dengan Asep Sugiarto. Saya koordinator program studi D3 Hubungan Masyarakat periode tahun 2019 sampai 2022. Ya, baik, pada kesempatan kali ini saya diminta oleh kakak-kakak panitia untuk membawakan sebuah materi dalam mengisi PKKMB program studi D3 Humas yang bertemakan tentang bagaimana menjadi generasi yang produktif, bagaimana Humas bisa menjadi generasi yang produktif, terutama Anda mahasiswa D3 Humas di masa pandemi ini, bagaimana Anda tetap bisa berkarya, Anda bisa tetap bermanfaat, Anda bisa tetap memberikan sumbangsi kepada lingkungan, memberikan sumbangsi kepada keluarga, kepada bangsa dan negara. Baik, sebelum masuk ke dalam materinya, saya ingin menyapa dulu kepada para mahasiswa baru. Semoga Anda tetap semangat meskipun PKKMB-nya dilakukan secara daring, secara online, tapi jarak maupun waktu tidak memisahkan keakraban, tidak memisahkan eh, ikatan emosional antara kita sebagai dosen dan mahasiswa. Saya ingin nanti segera kita bertemu tidak lagi melalui tatap maya, tapi betul-betul face to face, tatap muka, karena bagaimanapun juga pertemuan tatap muka itu adalah sebuah situasi yang efektif di dalam berkomunikasi. Baik, saya akan mulai dengan materi mengenai bagaimana menjadi generasi produktif, terutama Anda sebagai seorang milenial, ya, Anda sebagai seorang milenial, bagaimana menjadi generasi yang produktif di era teknologi 4.0. Nah, ini seringkali Anda mendengar, ya, era 4.0, ya. Apa sih sebetulnya era 4.0 itu, nanti kita akan kupas satu persatu. Baik, what is Indonesia 4.0? Nah, ini revolusi industri 4.0. Bagaimana atau apa itu Indonesia 4.0? Indonesia 4.0 ini sebetulnya mencerminkan bagaimana sebuah negara, negara berkembang, tentu Indonesia sampai sekarang masih disebut sebagai negara berkembang, beradaptasi, ya, dengan berbagai macam perubahan besar, ya. Perubahan besarnya tentu saja menyangkut dengan era digitalisasi. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan generasi milenial menjadi angkatan kerja yang kompetitif dan produktif sepanjang era. Ya, kita sama-sama sering mendengar, kita sama-sama sering mendapatkan informasi bahwa di tahun 2030 ini Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang luar biasa. Kenapa? Karena angkatan kerjanya yang produktif itu di tahun 2030 Indonesia ini menjadi tertinggi atau terbanyak di Asia, ya. Nah, kita akan lihat bagaimana sebetulnya Indonesia ini kemudian bisa menciptakan generasi milenial yang produktif. Oke, ini adalah beberapa fakta yang tidak terbantahkan. Yang pertama, bahwa Indonesia sudah menapaki era industri 4.0 ditandai dengan serba digitalisasi dan otomatisasi, ya. Kenapa? Anda mungkin sekarang merasakan, karena Anda yang hidup di era sekarang, berbagai aspek dalam kehidupan sekarang berubah menjadi era digital dan otomatis. Paling gampang aja sekarang kita kuliah, sudah era digital kan, kita nggak bisa tatap muka di kelas, tapi tatap maya di Zoom. Nah, konsekuensi logisnya salah satunya adalah dampak-dampak yang ditimbulkan banyak toko-toko konvensional yang tutup. Toko konvensional ini jangan diibaratkan kayak toko kelontong, kayak warung, termasuk perusahaan di dalamnya, termasuk bidang pendidikan di dalamnya. Sekarang ada ruang guru kan. Nah, ini artinya tempat-tempat les ini udah mulai nggak laku nih, ya. Ganesha, terus Sony Sugema, SSC, Intan itu nanti akan mulai tergeser oleh
tempat-tempat les yang digital. Ini toko konvensional banyak yang tutup. Kenapa? Karena sebagian masyarakat lebih memilih sistem belanja dengan online. Nah, pengertian belanja ini kan artinya hanya di aspek ekonomi, tapi sebetulnya di semua sendi kehidupan masyarakat itu terjadi nanti. Kita akan lihat ya. Fakta yang kedua, pesatnya perkembangan sistem pembayaran. Nah, sekarang orang jarang menyimpan uang cash di dompetnya. Anda sendiri kan di handphone Anda ada GoPay, ada OVO, dan lain sebagainya. Anda sekarang belanja, Anda sekarang naik kendaraan, Anda sekarang makan di restoran, mengejar diskon dengan cara apa? Menggunakan saldo-saldo digital ya. Dengan adanya e-banking, berlaku ketentuannya e-money, menyebabkan sebagian penyedia jasa di bidang pembayaran mengurangi pegawai. Jadi orang sudah mengurangi tuh kasir, mengurangi bagian accounting keuangan. Bukan tidak ada ya, tapi mengurangi. Kenapa? Karena sekarang orang tinggal tempelkan handphonenya, tempelkan kartunya, sudah terjadi transaksi. Jadi kasir itu nanti sudah mulai tidak diperlukan. Oke, fakta berikutnya. Pesatnya pertumbuhan media online, ini luar biasa. Dulu saya waktu kuliah, saya kebetulan S1 saya jurnalistik. Dulu kita mainan untuk analisisnya itu koran. Ya. Nah, saya sekarang mengalami, ini udah hampir setahun terakhir nih, saya kayaknya nggak baca koran gitu ya. Kenapa? Karena ketika saya ingin mencari informasi, saya tinggal buka handphone saya, buka gawai saya, klik di Google Search Engine apa yang ingin saya cari. Misalkan berapa sih sekarang pasien positif COVID di DKI Jakarta. Kalau cari koran kan Anda luar biasa capeknya. Sekarang tinggal klik kata itu, kemudian cari di media mana itu akan keluar. Nah, industri surat kabar, industri media mengalami penurunan skala bisnis yang cukup signifikan. Ini tidak hanya surat kabar, majalah, tabloid, ya mungkin itu nanti akan menjadi barang langka untuk Anda. Bahkan sekarang televisi itu sudah mulai komplain dengan adanya media online. Ya, kemarin MNC sempat mengeluarkan tuntutan terhadap artis-artis, terhadap akun-akun yang melakukan siaran live, ya itu rame juga. Nah ini pesat sekali media online ini, termasuk di dalamnya media sosial, ya. Itu fakta-fakta. Nah ini fakta berikutnya, kita akan lihat lulusan SMP dan lulusan SMA dan perguruan tinggi cenderung kurang aktif sebagai wirausahawan, ya, wirausahawan. Kenapa? Karena lulusan SMA dan perguruan tinggi ini mindsetnya adalah bagaimana mereka bisa bekerja di perusahaan, di instansi, di institusi yang bisa menggaji mereka tinggi, ya. Sehingga lulusan SMA dan perguruan tinggi ini cenderung lulus dan kemudian menjadi pegawai. Nah, sekarang justru lulusan SD dan SMP ini justru cenderung mereka lebih memilih berwirausaha. Jadi mereka menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri dan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Loh, kok bisa sih Pak Asep? Bisa. Karena mindset orang kalau udah lulus di perguruan tinggi semuanya adalah mindsetnya bekerja. Tapi SD, SMP karena mereka tahu pendidikan mereka rendah, mereka tahu mereka akan sulit bersaing ketika melamar pekerjaan, mereka berpikir untuk lebih aktif mandiri. Maka di sini ada sebuah data, ini di Jawa Timur misalkan diambil sebuah data, persentase penduduk usia kerja di Jawa Timur menurut tingkat pendidikan dan status pekerjaan utama. Coba lihat. SD sederajat ke bawah. Ini 46,15% berusaha, artinya wirausaha. 17%-nya itu buruh karyawan, ini pekerja bebas, dan ini pekerja keluarga. Pekerja keluarga itu artinya di home industry dan lain sebagainya. Coba lihat, ini tinggi sekali ya. Sedangkan di perguruan tinggi, coba Anda lihat, lulusan perguruan tinggi ini paling banyak apa? Menjadi buruh, karyawan, atau pegawai. Nah, ini yang harus kita lihat sebagai sebuah fakta bagaimana lulusan perguruan tinggi negeri termasuk nanti insya Allah Anda di dalamnya tidak hanya nanti menjadi pegawai atau menjadi buruh atau menjadi orang yang bekerja di perusahaan orang, tapi Anda bisa menciptakan usaha sendiri. Ya, nanti saya akan perkenalkan kalian dengan alumni-alumni dari D3 Humas UNJ yang sukses berwirausaha. Misalkan contoh ada Retno Saras. Retno ya, Eno saya panggilnya Eno. Eno itu dia sudah memiliki hampir 20 cabang bakso aci mantan bersama Mungu Gomeznya. Kemudian ada Muhammad Wildan angkatan 2013. Dia punya dua outlet bakso aci ganteng di Bogor dan di Tebet. Kemudian
ada Abiu, itu punya coffee shop di daerah Sumarekon. Banyaklah, itu saya hanya sebutkan beberapa saja. Tapi mereka mulai berpikir bahwa lulusan D3 itu nggak mesti jadi pegawai, nggak mesti jadi buruh, nggak mesti jadi karyawan, tapi mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang mungkin didasari atau diperkuat dengan kemampuan PR mereka. Makanya nanti kalau kalian ngambil mata kuliah wirausaha, Bu Mei akan memperkenalkan PRpreneurship mungkin nanti. Bagaimana berwirausaha dengan bermodalkan kemampuan di bidang ke PR-an, ya. Nah, ini juga sebuah fakta yang menarik bahwa pengangguran terbanyak justru didominasi SMA ke atas. Dan lulusan SD sederajat relatif sedikit menganggurnya. Ini satu fakta yang menarik, ya. Bahkan ada yang disebut sebagai di Indonesia itu pengangguran terselubung, ya. Nganggur tapi nggak nganggur gitu ya. Nah, ini justru coba Anda lihat, SMA sederajat ini paling tinggi loh penganggurannya. Perguruan tinggi juga tinggi. Tapi lulusan SD coba Anda lihat, jarang yang nganggur. Kenapa? Karena mereka rata-rata berani mengambil risiko, berani mengambil kesempatan untuk berwirausaha. Ini di Jawa Timur, dan saya yakin di Jawa Barat, di DKI Jakarta, datanya kurang lebih sama. Oke, sekarang kita bicara tentang revolusi industri 4.0. Ini ada roadmap-nya, peta jalannya. Kenapa disebut sebagai industri 4.0? Karena kita ada di era keempat, era generasi keempat. Generasi pertama, revolusi industri, ini adalah era ditemukannya tenaga air dan tenaga uap. Kalian mungkin pernah dengar dulu yang menemukan mesin uap, ya, mesin uap, kemudian merubah bagaimana tenaga konvensional manusia menjadi tenaga uap. Ada mobil tenaga uap, ada mesin tenaga uap. Nah, itu generasi pertama. Generasi kedua, ya, ini di tahun 1870 diciptakannya tenaga listrik, ya. Diciptakannya tenaga listrik, ya. Nah, ini tenaga listrik ini merubah lagi, ya, industri yang tadinya menggunakan tenaga uap yang kompleks mesinnya dirubah menjadi simple dengan ditemukannya listrik yang bisa membuat berbagai macam mesin bisa bekerja secara elektrik, ya. Nah, ini di tahun 1870. Di revolusi industri ketiga ini ditemukannya komputer, elektronik, dan teknologi informasi. Di dalamnya termasuk komputer dan internet. Nah, ini juga merubah yang tadinya segala sesuatu itu menggunakan listrik dan tetap harus dilakukan secara mekanik oleh manusia. Ini mulai menggunakan teknologi informasi di dalamnya. Jadi mulai ada penghitungan, mulai ada pemrosesan data, ya. Di situ dimunculkannya IC, ya, sirkuit dan lain sebagainya, serta menjadikannya sebuah komputer. Ini tahun 1969. Dan setelah komputer berjalan dengan begitu pesat, maka sekarang muncul era keempat yang ditandai dengan bagaimana integrasi berbagai macam alat-alat yang menopang kehidupan manusia, teknologi di dalam dunia digital, ya. Tadinya kita hanya menggunakan komputer itu untuk memproses data. Kalau mau nonton TV kita harus beli TV, kalau mau dengar radio kita dengar radio, beli radio. Nah, sekarang di era digitalisasi, di era revolusi industri, di dalam satu genggaman kita bisa melakukan banyak hal. Kita bisa melakukan pemrosesan data, kita bisa mengkomunikasikan dengan orang lain, kita bisa dengar radio, kita bisa mengirimkan data, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan era revolusi industri 4.0 ditandai dengan segala sesuatunya digitalisasi dan otomatisasi. Tandanya ada IoT, Internet of Things, adanya digitalisasi. Cyber Physical System, Internet of Things, dan network. Beringan. Semuanya sekarang serba berjaringan. Ya. Orang mau ngapain aja sekarang kalau nggak punya network, nggak punya jaringan, ini akan sulit. Orang kalau gaptek, orang kalau nggak mau belajar teknologi sekarang akan ketinggalan. Sekarang akan terlindas oleh zaman. Akan disebut orang yang gagap teknologi. Ya. Nah, jadi kalau Anda ditanya apa sih revolusi industri 4.0, ini di sini. Kita sekarang ada di era ditandai dengan serba digitalisasi dan otomatisasi. Nah, kalau Anda baca lagi di Jepang itu sekarang sudah masuk ke dalam society 5.0. Mereka udah 5.0, generasi kelima. Artinya apa? Dalam society 5.0 mereka menggunakan segala alat, segala device yang digital, yang otomatisasi ini untuk mendukung, untuk menopang semua kehidupannya di bidang kesehatan, di bidang e-commerce, di bidang pendidikan, dan lain sebagainya sekarang semua digital dan otomatis. Nah, kalau Indonesia baru sampai pada tahap sini, ya, mereka masih menjadikan
orang ini sebagai objek digitalnya. Tapi kalau di Jepang sudah dibalik. Society 5.0 ini mereka menjadikan si digitalisasi atau komunikasi ini sebagai objek dan mereka adalah pelakunya. Ya, oke kita lanjut. Nah, teknologi 4.0 ditandai dengan apa saja? Yang pertama adalah IoT. Segala sesuatu sekarang berbasis internet. Anda bayangkan ketika COVID melanda dunia, apa yang terjadi di Indonesia? Semua orang berlomba-lomba pasang internet di rumahnya. Kenapa? Karena anaknya harus sekolah online. Karena bapaknya harus work from home dengan online. Karena ibunya harus online juga, nyari masakan online, belanja online. Ya, Anda bayangkan di era pandemi COVID, itu justru tingkat orang belanja lewat e-commerce, Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu, Lazada itu tinggi sekali. Saya di rumah di pos satpam itu karena nggak boleh masuk ya, Tiki JN dan sebagainya, ditumpuk gitu di pos satpam itu. Kalau saya lewat tengah hari aja jam 12, itu namanya barang kiriman untuk warga di kompleks itu udah numpuk kayak apaan, kayak di gudang. Ya, kenapa orang belanja semua untuk menghindari interaksi langsung, untuk menghindari penyebaran COVID, sehingga mereka belanja online. Nah, IoT ini sekarang sudah di mana-mana, sudah menjalar ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Orang mau belajar agama aja kan dengerin sama Ustadz Aldo Somad, tinggal lihat IG-nya, pakai internet gitu ya, pakai media sosial juga nomor 2. Ya. Orang sekarang nggak bisa lepas dari media sosial. Sekarang siapa sih, Anda aja saya tanya, siapa yang nggak punya Instagram? Siapa yang nggak punya WhatsApp? Siapa yang nggak punya Line misalkan? Oke, minimal punya 1 atau 2 deh. Ya. Kemudian ditandai 4.0 ini adalah alat telekomunikasi, semua punya handphone. Apalagi di era online learning di rumah, semua harus pakai handphone. Ya, handphone saya waktu rame pertama pandemi COVID dibajak sama anak saya untuk sekolah online. Sekarang udah terpaksa harus dibelikan handphone. Karena kenapa? Masing-masing punya kebutuhannya sendiri. Dan yang keempat adalah berkembangnya aplikasi. Segala sesuatu sekarang berbasis platform aplikasi. Orang yang menguasai aplikasi software ini bisa menjadi orang yang punya peluang untuk mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan penghasilan lebih. Makanya sekarang di universitas-universitas ini orang banyak yang mengambil TI, teknik informatika. Kenapa? Karena nanti ke depannya semua sendi kehidupan manusia ini berbasis aplikasi ya. Orang mau ke dokter sekarang, jauh nih dokternya, kadang dokternya nggak datang. Sekarang ada Halo Dokter, 24 jam dia bisa ditanya sama Anda. Orang pengen beli obat ke apotek, sekarang ada apotek online. Apalagi, Anda pengen belajar tapi malas ke tempat bimbingan les, sekarang anak SD, SMP, SMA itu ada ruang guru. Apalagi, Anda pengen belanja, belanjanya pengen apa, tinggal Anda klik Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Anda tinggal memilih apa. Harganya pengen yang kayak gimana, spesifikasinya kayak gimana, yang ongkirnya gratis yang kayak gimana, Anda tinggal pilih. Semua ada di situ. Nah, keempat hal ini sudah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Nah, Anda sebagai generasi milenial harus mampu memanfaatkan keempat hal ini dan harus menguasai keempat hal ini dengan tujuan apa? Supaya Anda bisa produktif, supaya Anda bisa menjadi generasi milenial yang kemudian bisa dibanggakan di era 2030 yang disebut sebagai surplus atau bonus demografi. Anda nanti yang jadi pelakunya. Di tahun 2030 itu Anda yang menjadi pemeran utamanya. Ya. Nah ini bedanya. Generasi zaman old dan generasi zaman now. Nah saya ini pertengahan lah ya, nggak old juga ya. Pertengahan saya ada di garis ini nih, di garis kuning dan biru ini ya. Anda di sini, ini dosen-dosen senior lah ya, saya di sini deh. Zaman old itu katanya pemuda seringkali identik dengan kelompok anak muda yang bau kencur, belum pengalaman, belum matang, belum stabil, ya. Orang selalu menganggap kelompok pemuda ini anak bawang. Udah, jangan ikut-ikutan deh, masih muda, nggak ngerti apa-apa. Nah, pola pikirnya kadang emosional, tidak realistis, dan lain sebagainya. Nah, pemuda di era milenial, di era 4.0, justru terbalik. Mereka ini sebagai agen perubahan sosial. Dulu yang disebut sebagai bau kencur, anak bawang, emosional, justru sekarang mereka lah yang dinamis, energi, optimis, punya pemikiran-pemikiran yang revolusioner, yang kadang menjadikan ide-idenya yang out of the box. Ya, contoh misalkan Nadiem Makarim dulu.
Nadiem Makarim itu memunculkan ide tentang Gojek itu di Idea Fest, ya. Orang pada saat itu ngetawain dia, ngapain ojek pakai aplikasi gitu ya. Ngapain sih ojek, ya ojek aja, ojek pangkalan. Tapi ketika dia launching Gojek, orang terperangah semua, dan ini menjadi satu kebiasaan baru, satu budaya baru di Indonesia, bahwa orang naik ojek itu sekarang via online. Ojol, ya. Dulu ada orang yang nyeleneh juga pengen bikin beol. Beol itu apa? Bemo online katanya. Ada-ada aja ya. Akhirnya semua online. Kenapa? Pemikiran anak muda yang out of the box. Makanya di era 4.0 sekarang, kalau Anda lihat CEO, Anda lihat petinggi-petinggi di perusahaan itu rata-rata orang-orang yang di bawah umur 40 tahun. Bahkan di bawah 35 tahun. Jadi mereka betul-betul punya pemikiran yang kadang nggak bisa dijangkau oleh orang-orang zaman old. Termasuk oleh saya. Makanya saya di dalam kelas selalu banyak nanya sama Anda, terbalik, bukan Anda yang banyak nanya ke saya banyak nanya sama Anda. Apa sih yang lagi ramai sekarang? Apa sih yang lagi happening sekarang? Apalagi hal-hal yang terkait kebaruan gitu ya. Termasuk misalkan saya mau ganti handphone. Kalau saya mau ganti handphone, siapa yang orang yang saya tanya pertama kali? Mahasiswa, handphone yang lagi bagus apa sih sekarang? Yang kecepatannya tinggi untuk internet, yang penyimpanannya besar, yang kemampuan memproses informasinya cepat. Mahasiswa yang tahu. Mau ganti laptop, mau cari tempat makan enak tapi murah, mau cari tempat nongkrong yang lagi kekinian gitu. Itu Anda semua yang tahu. Nah, ini menjadi sebuah masalah sendiri. Kenapa? Karena ada kadangkala sering bergesekan antara generasi zaman old dan generasi zaman now. Generasi zaman now dianggap nyeleneh. Generasi zaman now dianggap nggak punya etika kadang-kadang. Padahal cara berpikir Anda ini yang kadang lompat, ya, lompat-lompat ke depan. Nah, zaman old ini kadang nggak bisa ngikutin. Makanya nanti Anda di perkuliahan, ya mudah-mudahan sih nggak ngalamin ya, kakak kelas Anda ngalamin, ketemu dengan dosen-dosen UNJ yang lebih senior, kadang suka nggak nyambung keinginan dosen itu dengan Anda. Nah, ini Anda harus coba paham, ya. Nanti ngobrol lah sama kating-kating Anda. Tapi ini tidak menjadi halangan untuk Anda, justru kadangkala karena miskomunikasi antara Anda dengan generasi old tadi. Oke, sekarang kita masuk ke generasi milenial. Apa sih generasi milenial? Nah, Anda ini dianggap sebagai generasi milenial, ya. Apa sih generasi milenial? Ini disebut sebagai generasi yang lahir kisaran tahun 1980 tahun 2000-an. Maka ini berarti milenial adalah generasi muda yang berumur 18 sampai 38 tahun. Salah satunya adalah Anda. Jadi Anda ini disebut sebagai milenial karena lahirnya tahunnya segitu. Nah, milenial sebagai agent of change. Anda ini sebagai agen perubahan. Kenapa disebut sebagai agen perubahan? Karena Anda bisa membuat lingkungan di sekitar Anda menjadi berbeda. Berbedanya dalam pengertian adalah bisa memberikan dampak yang baik, dampak yang positif. Apalagi kalau Anda di rumah Anda, di komplek Anda gitu ditanya, "Kamu anak mana?" Saya kuliah di UNJ. "Oh, hebat dong UNJ. Oh, berarti pinter dong jadi guru." Biasanya begitu. "Ayo dong bikin les-lesan di ini nih buat anak-anak kita di rumah." Nah, biasanya begitu. Ya. Artinya apa? Anda sudah dituntut menjadi agent of change. Nah, untuk menjadi agent of change generasi zaman now, Anda harus punya karakteristik, harus punya ciri. Apa saja cirinya? Yang pertamanya, punya visi yang jernih. Visi itu apa? Pandangan ke depan, punya impian, ya, yang jernih-jernih ini apa? Jelas, ya. Kemudian Anda nggak patah semangat, nggak gampang menyerah, ya. Anak-anak milenial itu tipikal anak-anak yang punya banyak akal, anak-anak yang punya banyak cara. Ketemu sama tembok, Anda bisa cari jalan yang lain. Ketemu tembok lagi, Anda cari jalan yang lain. Yang kedua, Anda kritis dan analitis. Jadi Anda berani mengutarakan pendapat yang ada di kepala Anda, meskipun pendapat itu kadang oleh dosen, oleh orang tua dianggap nyeleneh. Tapi itulah cara berpikir Anda, kritis, analitis, ya. Melihat segala sesuatu itu kayaknya kalau nggak sesuai Anda nggak serak gitu ya. Kemudian yang ketiga, membangun hubungan yang kuat dengan membangun kepercayaan. Nah, yang dipentingkan sebagai kaum milenial, Anda jangan lupa dengan etika. Salah satu etika yang harus Anda punya adalah Anda bisa membangun hubungan yang kuat dan membangun kepercayaan. Ingat, salah satu mitos di dalam kepercayaan, bukan mitos, ini justru betul-betul harus Anda pegang. Sekali kepercayaan itu sudah ternoda, orang nggak akan percaya lagi sama Anda.
Nah, kaitannya ini dengan etos kerja Anda. Anda harus bisa membuat orang percaya dengan Anda. Kalau orang sudah percaya dengan Anda, maka hubungan Anda dengan yang bersangkutan bagus. Nah, sebagai seorang public relation, ini penting membangun kepercayaan dan membangun hubungan yang kuat. Kemudian apa? Penuh inovatif, thinking out of the box. Ya, bahkan kalau bisa nggak usah ada boxnya. Ya, kalau ini kan di luar kotak, kalau bisa nggak usah ada kotaknya. Jadi cara berpikir Anda itu selalu anti mainstream. Orang jalannya lurus, Anda jalannya belok-belok lurus. Tapi belok-belok ini bukan berarti mempersulit, tapi Anda mencari hal-hal lain yang justru punya kesempatan lebih bagus. Ya, cara berpikirnya itu selalu kayaknya biasa aja kayak gitu, saya mau yang luar biasa. Nah, itu thinking of the box. Kemudian apa? Anda selalu punya ide segar dan pemikiran-pemikiran kreatif. Saya kalau nongkrong sama mahasiswa, nongkrong sama anak BEM gitu, kalau ngobrol sama mereka, mereka punya, Pak, kayaknya bagus deh kalau begini. Pak, kayaknya bagus deh kalau begitu. Nah, dulu waktu saya jadi kepala Humas UNJ, saya nongkrong sama anak-anak duta. Kalau sore itu saya ngumpul di ruang tamu Humas, saya suruh mereka cerita. Dan saya kadang-kadang, wow, saya bilang amazing. Cara mereka berpikir tuh, Pak, gimana kalau bikin ini, Pak? Pak, gimana kalau kita bikin ini, Pak? Wah, saya bilang itu luar biasa. Dan itu nanti ketika Anda berada di lingkungan perusahaan, di lingkungan tempat bekerja, ide-ide segar seperti itu penting untuk membuat perusahaan Anda bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan perusahaan yang lainnya. Nah, ini harus berani. Kadang orang punya pikiran yang luar biasa, tapi karena nggak dikeluarin, akhirnya pikiran itu hanya berputar di dalam tempurung kepalanya. Kadang orang kreatif, tapi dia nggak berani menyampaikan ide-ide tersebut karena dianggap takut, ntar dibilang aneh, ntar dibilang nggak jelas, dibilang melawan arus. Nah, justru Anda harus berani. Makanya tadi jangan pandang menyerah. Dan yang terakhir, syarat akan pengetahuan alias melek teknologi. Nah, tiap hari Anda pelajari teknologi hal-hal baru. UNJ semenjak tahun lalu sudah mencanangkan bahwa semua prodi yang ada di UNJ itu diberikan mata kuliah pilihan coding, ya. Jadi Anda coding itu bukan hanya untuk anak IT, bukan hanya untuk anak komputer, tapi anak sosial juga harus bisa coding. Kenapa? Karena basic dari pemrograman itu adalah coding. Untuk membuat aplikasi, untuk teknologi itu coding di situ, ya. Nah, meskipun Anda bukan anak IT, meskipun Anda bukan anak teknik, tapi pengetahuan akan teknologi Anda harus punya, ya. Apa hal-hal yang baru, teknologi apa yang sekarang sedang ada, ya Anda ikuti terus. Kalau bisa, Anda bisa menguasai teknologi tersebut. Baik, kita lanjutkan. Milenial sebagai agent of change. Di sini salah tiga ya, bahwa ciri agent of change, terutama Anda sebagai milenial, adalah biasanya Anda ini senang nanti ketika lulus ingin bekerja di industri startup. Nah, saya tanya tuh anak-anak yang baru lulus, kerja di mana? Saya pengen masuk Tokopedia, Pak. Saya pengen masuk Gojek, Pak. Saya pengen, wow, luar biasa ya. Atau bahkan, Pak, saya bikin aplikasi baru nanti menjadi startup. Oh, silakan. Biasanya anak-anak muda yang baru lulus itu senang kerja di startup. Padahal startup itu satu, perusahaannya biasanya perusahaan yang baru-baru ya, belum mapan. Dan Anda tahu resikonya kalau bekerja di perusahaan startup. Anda kerja luar biasa, karena mereka nggak kenal waktu. Kalau Anda datang ke perusahaan-perusahaan startup, Anda nggak akan nemuin meja, jarang. Jarang Anda ke perusahaan startup itu ketemu meja berderet, gitu, orang pada duduk di sekat-sekat pakai partisi. Enggak, kadang cuma ada beanbag, ruang kerjanya di mana aja, kemudian lantainya dikasih rumput sintetis. Karena nggak bisa orang milenial sekarang itu kerja dengan dibatasi ruangan, sekat partisi, dan meja. Nah, mereka perlu berpikir out of the box. Gimana pikirannya bisa out of the box kalau ruang kerjanya ada di dalam box, di dalam ruangan. Ya. Kemudian yang berikutnya, 80% perusahaan startup dunia yang besar berasal dari modal kecil. Nah, anak-anak muda yang kreatif ini kadang mereka berani ambil risiko dengan modal kecil, tapi ternyata bisa menghasilkan untung yang luar biasa. Dan ini sudah banyak terjadi di Indonesia, di dunia, ya sudah banyak terjadi. Kemudian apa? Keberanian pemuda menghasilkan terobosan. Nah, ini ciri-ciri Anda semua. Nah, ini kalau Anda sudah bisa melakukan hal-hal seperti ini, Anda menjadi generasi yang produktif. Baik, bagaimana kemudian Anda sebagai generasi milenial bisa menjadi sukses, bisa menjadi produktif? Ada 4 prinsipnya. Yang pertama, Anda selalu harus berinovasi.
selalu harus menemukan hal-hal baru, menciptakan hal-hal baru, ya, bahkan merubah hal-hal yang sudah usang menjadi hal-hal yang lebih baru, ya. Berikutnya yang kedua, Anda digital minded, bahwa Anda berpikirnya itu sekarang tidak konvensional. Ini saya mau promosi, yuk kita cetak brosur yuk. Ah, nggak begitu lagi. Ini gimana cara memberitahukan ke perusahaan pemodal, yuk kita kirimin surat dan proposal yuk, print. Ya, nggak begitu lagi. Semuanya digital minded. Ya, bahkan sekarang saya kalau lihat beberapa lulusan D3 Humas ini, kalau saya tanya, bikin CV dong. CV-nya udah nggak CV manual lagi ya, tapi mereka sudah bikin CV itu pakai video. Ya, bikin CV-nya pakai video meskipun pakai aplikasi yang ada di Play Store gitu ya, pakai Filmora,Go, pakai apa. Tapi sudah digital, itu keren, ya. Kemudian berjiwa wirausaha. Jadi mindset Anda, kalau Anda menjadi generasi milenial yang sukses, ketika Anda lulus itu Anda bukan bekerja untuk orang lain, tapi Anda bisa bekerja untuk diri Anda sendiri dan membuka pekerjaan untuk orang lain. Itu yang keren. Nanti kita akan coba gaungkan di FIS ini bahwa kita nanti punya yang namanya PR-preneurship. Bagaimana berwirausaha dengan bermodalkan kemampuan PR Anda. Kemarin saya contohkan ke cutting Anda. Ada seorang teman saya sekarang membuka jasa pengelolaan Instagram. Mulai dari membuat akunnya, bagaimana mencari followernya, membuat konten-konten menarik untuk usaha kecil mereka. Dan itu lumayan. Dijual untuk satu akun itu 800.000, tergantung jenis akunnya. Misalkan orang, saya punya ini nih makaroni, saya pengen pasarin, saya bikinin akun Instagram 800.000, dia ambil fotonya, dia bikin kontennya, dia posting dan lain sebagainya. Itu keren. Dan yang berikutnya, kolaboratif. Anda orang humas sudah punya modal ini, kemampuan Anda bekerja sama itu sudah harus punya. Dalam era revolusi 4.0, kalau Anda tidak bisa berkolaborasi dengan orang lain, selesai hidup Anda. Anda nggak bisa hidup menyendiri di dalam goa gitu kayak orang zaman Pithecanthropus erectus. Enggak. Anda ini sekarang menjadi global citizen. Anda ini menjadi warga dunia. Jadi berkolaborasi itu sudah bukan dengan teman Anda satu prodi, bukan teman Anda satu fakultas, tapi dengan mahasiswa dari luar negeri kalau bisa. Kolaborasi ini luar biasa, ya. Bisa menciptakan banyak peluang. Ini prinsip sukses generasi milenial supaya menjadi generasi yang produktif. Nah, kalau Anda mengaku menjadi generasi milenial, ini ada beberapa jenis pekerjaan, ya, yang bisa Anda pilih selain yang tadi. Kalau saya tanya anak mahasiswa sekarang kan pengen mana? Kerja di startup, jadi barista gitu ya. Waduh. Kemarin saya baru ketemu dengan seorang pakar kopi bahwa sekarang dunia kopi itu masuk ke second wave ya. Second wave, gelombang kedua. Nah, di gelombang ketiga dan gelombang keempat itu akan luar biasa. Jadi sekarang yang lagi laku tuh barista. Anda kalau ngopi di mana, baristanya. Ngopi di mana barista. Nanti di third wave itu orang industri kopi itu kalau Anda pernah nonton film filosofi kopi, dari mulai menanam kopinya sampai ngerosting sampai dia menyeduh kopinya, ya. Itu nanti ya di gelombang ketiga. Tapi dia bilang nanti yang menjadi primadona di dalam industri kopi itu adalah orang yang ngerosting kopinya, karena di situ kuncinya. Barista itu kan terima hasil jadi kopinya, ya. Nah, ini jenis pekerjaan yang membutuhkan penyesuaian skill Anda, bukan penyesuaian skill ya, penyesuaian skill, kemampuan Anda. Web developer. Pak, saya kan jurusannya humas, kenapa saya harus web developer? Jangan salah. Nanti Anda ketemu salah satu orang dosen di Prodi D3 Humas namanya Pak Holik, dia web developer, dia bisa membuat website. Dia bisa jualan kemampuan webnya itu ditambah dengan pengetahuan kehumasannya beliau, kemampuan kehumasan. Jadi bisa menciptakan website yang memang PR banget gitu ya. Berikutnya konten kreator. Nah, konten kreator ini penting, kemampuan Anda menulis, kemampuan Anda public speaking, kemudian Anda kemampuan untuk publish, ya. Event organizer, jelas. Nanti ada mata kuliahnya event organizing. Anda akan dibimbing gimana sih menciptakan sebuah event, gimana menjadi seorang pencipta event. Eventnya bukan lagi seminar, lokakarya, atau bikin event-event yang PR, event PR, tapi yang event yang luar biasa. Game developer ini jelas, ya. Lulusan kemarin deh, ada namanya cutting Anda namanya Cahya Alam. Anaknya kelemar-kelemar gitu ya, lulusnya juga nggak tepat waktu. Tapi apa yang luar biasa, dia bisa menciptakan sebuah aplikasi analisis untuk trading forex.
trading valuta asing, trading mata uang asing. Gila ya anaknya. Saya dikasih akses untuk masuk ke situ, dan dia ada analisis. Misalkan Anda punya uang, Anda naruh di pasar saham, di pasar forex itu $200, dia akan ngasih tahu misalkan mata uang apa yang sekarang lagi nguntungin, euro, dolar. Ketika sinyalnya muncul, Anda misalkan masuk di situ, itu harus beli atau harus jual, dia bisa menganalisis dan itu untung. Itu luar biasa dia. Ada anak humas. Kemudian animation developer, belajar animasi. Sekarang Anda mau belajar animasi, belajar game developer, nggak perlu kursus, nggak perlu apa. Di website banyak. 3D spesialis apalagi. Digital marketing ini Anda belajar nanti di kehumasan. Ada anti-hacking programmer. Nah, kalau ini memang perlu pengetahuan khusus, kemampuan khusus ya. Ini bisa anak-anak IT. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda juga bisa. Kalau ini Anda banget ya, sosial media manajemen. Nah, orang humas harus pandai bagaimana memanage sosial media. Makanya tadi saya bilang, ada teman saya yang sekarang menyewakan atau membuat jasa pengelolaan Instagram. Lighting and sound specialist, ini jelas ya. Meskipun di era pandemi ini lighting sound specialist ini banyak nganggur, kenapa eventnya nggak ada. Tapi kan event webinar via Zoom juga membutuhkan lighting dan sound. Apalagi kalau acara-acaranya besar. Ini yang berikutnya, travel and food blogger. Nah, ini kalau Anda makan di tempat baru, sekarang kan ada hidden gem gitu ya. Ternyata di daerah mana masuk gang, ternyata ada tempat makan yang luar biasa. Nah, Anda jadi food blogger di situ bisa. Atau Anda travel, sekarang yang lagi rame di wilayah Sentul itu, Jonggol Sentul sana, ada satu air terjun, tempat mandi, sungai itu yang luar biasa, tapi sambil trekking gitu ya. Tapi trekkingnya nggak bikin capek. Nah, itu Anda bikin travel blogger di situ luar biasa. Tempat-tempat baru, tempat-tempat yang unik, tempat makan unik, tempat makan yang enak tapi murah, Anda bisa lakukan. Dan itu bisa mendongkrak popularitas Anda dengan menambah jumlah follower. Jumlah follower Anda naik drastis, Anda bisa menjadi influencer. Ada nanti alumni kita, namanya Kanti, dia menjadi seorang influencer. Banyak sekarang dipakai oleh produk-produk untuk mengendorse produk iklan. Ya. Oke, itu yang saya dapat sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi untuk Anda. Semoga paparan yang singkat tadi bisa men-trigger Anda, supaya Anda bisa berpikir, supaya Anda bisa tidak seperti mengikuti arus sungai ya, tapi Anda berani melawan arus itu untuk menciptakan ide-ide kreatif untuk menjadi mahasiswa public relation yang out of the box, bahkan nggak usah ada boxnya, bisa menjadi lulusan D3 PR yang nantinya bukan bekerja di kantor orang, tapi Anda punya kantor sendiri dan mempekerjakan teman-teman Anda. Itu yang luar biasa. Tapi intinya bahwa materi yang saya berikan kepada Anda ini untuk menjadi bayangan untuk Anda ya, menjadi buah tangan dari saya untuk Anda pikirkan bahwa Anda ini sekarang berada di sebuah era yang tingkat persaingannya luar biasa, tingkat kompetitifnya luar biasa. Kemudian Anda nggak bisa lagi santai, Anda nggak bisa lagi berleha-leha, Anda nggak bisa lagi berpangku tangan. Tapi kalau Anda tidak bergerak, Anda tidak mau mencoba sesuatu hal yang baru, Anda menjadi mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang, selesailah hidup Anda. Anda cuma modal ijazah D3 Humas UNJ. Tapi saya ingin Anda selama kuliah di UNJ ini, Anda bangun relasi, bangun jaringan, pelajari hal-hal yang positif, pelajari hal-hal yang baru dari siapapun, adik kelas Anda, kakak kelas Anda, dari dosen, dari staf, ya. Serap hal-hal yang positif, kemudian jadikan sebagai modal Anda untuk nanti ketika lulus dan menghadapi dunia kerja. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga Anda menjadi generasi milenial yang produktif, yang membanggakan, dan semoga Anda menjadi seorang PR UNJ yang produktif dan kemudian bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dari saya cukup, saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai bertemu lagi.